Kembali bersama saya Sucianisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Pemerintah bersama Perum Bulog Jawa Timur menggelar pasar murah di Surabaya. Sebanyak 2.400 ton beras SPHP dijual dengan harga lebih murah dari pasaran, yakni Rp55.000 per kemasan 5 kg. Pemerintah bersama Perum Bulog Jawa Timur menggelar pasar murah di Surabaya. Sebanyak 2.400 ton beras SPHP dijual dengan harga lebih murah dari pasaran, yakni Rp55.000 per kemasan 5 kg. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, operasi pasar akan terus digencarkan di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025. Pasar murah digelar di Taman Mundu, Surabaya. Sebanyak 10 ton beras SPHP dijual dengan harga di bawah pasaran. Jika di pasaran, SPHP dijual seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg. Di pasar murah, beras SPHP dijual seharga Rp55.000 per kemasan 5 kg. Selain beras, ada juga minyak kita dan gula yang dijual di pasar murah. Berlaku bahwa penyaluran SPHP itu salurannya ada 7 saluran. Yang pertama di pengecer Pasar Rakyat, kemudian di Koperasi Merah Putih, dan pemerintah daerah meliputi outlet-outlet pangan binaan Gerakan Pangan Murah, kemudian jajaran BUMN, instansi pemerintah TNI Polri, maupun lainnya, dan rumah pangan kita binaan Bulog, serta swalayan ataupun minimarket retail modern. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pasar murah digelar dengan harapan meringankan beban masyarakat. Pemerintah menyiapkan 1,7 juta ton beras SPHP untuk pasar murah di seluruh wilayah di Indonesia hingga akhir tahun. Untuk itu ia berpesan agar Bulog buka 24 jam dan tidak membatasi permintaan beras oleh pemerintah daerah. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya. Bimbingan teknis verifikasi dan validasi data fakir miskin melalui aplikasi Atase. Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi resmi digelar Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025. Bimbingan teknis verifikasi dan validasi data fakir miskin melalui aplikasi Atase. Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi resmi digelar Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025. Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti 1.260 RT di Kota Jambi dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 23 hingga 25 September 2025. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi menjelaskan, BIMTEK ini memfokuskan pada prosedur verifikasi di lapangan, mekanisme pelaporan, hingga pemanfaatan sistem digital untuk meminimalisir kesalahan dalam pendataan. Sistem aplikasi Atase sendiri dihadirkan sebagai inovasi teknologi informasi guna memastikan data fakir miskin lebih akurat dan tepat sasaran. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan melalui bimbingan teknis ini, proses pendataan fakir miskin di Kota Jambi akan semakin valid, transparan, dan memastikan program bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Selain fokus pada peningkatan kapasitas RT dan petugas lapangan, kegiatan ini juga terkait langsung dengan 11 program prioritas Kota Jambi Bahagia. Di antaranya Kartu Keluarga Bahagia, Balikat atau Balai Latih Kerja Tematik, Bank Harkat, Rumel atau Ruang Milenial, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, Kota Tangguh, Bahagia Berbudaya, Apel Kota, Balap atau Bahagia Berintegritas Layanan Anti Pungli, serta Call Center Bahagia. Kasih 10 juta hilang, Pak RT tanggung jawab, kok bisa? Tiketnya warga Bapak. Nah jadi kalau 100 miliar itu terserap 50 miliar baik untuk warga kita yang tidak mampu, kita sudah menolong mereka untuk usaha dan mencegah mereka dari kemiskinan melalui rentenir. Jangan Pak, itu yang harus kita perjuangkan. Ini bagian dari program Kartu Bahagia tadi untuk UMKM. Jadi bagaimana nanti tahun pertama, tahun kedua, nampak orang-orang yang tidak mampu tadi punya usaha dan dia tumbuh. Jadi orang miskin di RT Bapak berkurang. Kalau RT Bapak berkurang, kelurahan juga berkurang. Itu hanya nanti kota saya mempertanggungjawabkannya dengan masyarakat ini orang miskin. Pelaksanaan bimbingan teknis verifikasi dan validasi data fakir miskin ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data dan mendorong terwujudnya Kota Jambi Bahagia yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial. Tim Liputan Kompas TV Jambi.
Saudara Wali Kota Jambi bersama Menteri Pan-RB melakukan kunjungan ke Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi melihat pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Wali Kota Jambi bersama Menteri Pan-RB melakukan kunjungan ke Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi melihat pelaksanaan program cek kesehatan gratis, merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo di Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Sampai saat ini baru 20% masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Sebagian besar adalah kalangan dewasa. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan pentingnya kesadaran warga untuk rutin melakukan cek kesehatan. Upaya pencegahan penyakit dapat dilaksanakan secara optimal. Pak Wakil Menteri Pan-RB ini melihat pelayanan publik yang ada di Kota Jambi. Dari hasil kunjungan ke Mall Pelayanan Publik, beliau mengapresiasi dan tadi kami diberikan penghargaan pelayanan prima tipe A, ya, terutama di pelayanan Dukcapil, administrasi kependudukan. Dan hari ini juga mendatangi pelayanan kesehatan, beliau juga sangat mengapresiasi seluruh karyawan, staf di sini memberikan pelayanan yang baik. Masih ada kekurangan tenaga dan sarana, ya ini akan menjadi usaha kita bersama ke depan untuk memenuhi dan melengkapi. Secara umum, beliau mengapresiasi dan memberi motivasi terus untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik di masyarakat. Terima kasih, Pak. Wakil Menteri Pan-RB mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan program yang telah disiapkan pemerintah pusat. Apresiasi atas kunjungan hari ini ke Puskesmas Simpang Kawat yang merupakan pelayanan dasar kesehatan khususnya di wilayah ini. Tentunya ini sejalan dengan program prioritas daripada Bapak Presiden. Selain cek kesehatan gratis, ada makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian koperasi merah putih, dan perumahan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Tentunya kesehatan adalah dasar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, kunjungan saya kemarin memastikan dari pusat bahwa kebijakan yang sifatnya cek kesehatan gratis ini memastikan bahwa terlaksana dengan baik. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pelayanan publik. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar uji kesesuaian atau job fit bagi 26 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kecocokan dan kompetensi para kepala dinas dengan jabatan yang mereka emban. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar uji kesesuaian atau job fit bagi 26 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kecocokan dan kompetensi para kepala dinas dengan jabatan yang mereka emban. 26 kepala dinas di lingkungan Pemkab Muaro Jambi mengikuti job fit yang digelar selama 4 hari, mulai 18 hingga 21 September 2025 di salah satu hotel di Kota Jambi. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menjelaskan, pada hari pertama para peserta diminta menyusun makalah sesuai tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Isinya mencakup evaluasi program yang telah dan belum dilaksanakan. Dalam job fit ini, Pemkab Muaro Jambi melibatkan 5 orang panitia seleksi, terdiri dari 3 akademisi, 1 perwakilan Inspektorat Provinsi Jambi, dan 1 dari internal Pemkab. Ya, jadi job fit ini kan tujuannya untuk menilai, memetakan kompetensi masing-masing pejabat itu, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi sosial kultural. Jadi untuk memotret itu, menilai itu, hari pertama hari ini itu diminta semua pejabat pimpinan tinggi pertama itu untuk membuat makalah. Makalah itu sesuai dengan tugas dan fungsinya saat ini. Selama 3 tahun ke belakang itu dipaparkan apa yang sudah diperbuat, kemudian capaian-capaiannya,
target-targetnya tercapai tidak sesuai dengan program-program unggulan Bupati, dan kemudian juga kalau ada hal-hal yang kurang disampaikan juga nanti akan di dalam itu. Jadi dari situlah nanti tim bisa menilai kecocokan kemampuan dia, pasnya tempatnya di mana gitu kira-kira. Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi Yul Tasmi menyebutkan bahwa job fit ini merupakan yang ketiga kali ia ikuti sejak menjabat. Dirinya mengaku telah mempersiapkan berbagai dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Pelaksanaan job fit ini diharapkan menjadi salah satu langkah Pemkab Muaro Jambi untuk memetakan kompetensi pejabat sekaligus meningkatkan kualitas pemerintahan. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo hingga bakar ban di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka meminta jaksa mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo hingga bakar ban di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka meminta jaksa mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan Tebo. Koordinator aksi Wiranto menyebut ada dugaan kong kali kong antara Kabid Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Tebo dengan seorang kontraktor. Keduanya diduga mengatasnamakan Bupati Tebo untuk menggarap puluhan paket pekerjaan senilai 20 miliar rupiah pada tahun anggaran 2025. Sejumlah paket proyek seharusnya sudah berjalan sejak Mei, namun baru dimulai pada bulan September. Menurut investigasi kita, persekongkolan zolim yang kita anggap itu adalah Saudara Rahman dan Saudara Rusmin, yang dimana pada investigasi itu, Saudara Rusmin ini mengaku-ngaku sebagai orangnya Bupati. Jadi, semua proyek-proyek atau senilai 90 paket itu dikondisikan oleh Saudara Rahman kepada Saudara Rusmin, begitu. Rusmin ini adalah salah satu kontraktor lah di Tebo. Usai melakukan demo, mahasiswa membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka berharap jaksa segera memeriksa kontraktor dan pejabat Dinas Pendidikan Tebo. Sementara itu, pihak kejaksaan akan segera memproses administrasi dan menelaah laporan tersebut. Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini laporan tersebut diproses administrasi dan diteruskan ke pimpinan untuk ditelaah lebih lanjut. Kejaksaan memastikan proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan, menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.